Akhir riwayat, 5 iblis dari timur Jawa. Sebuah mobil mewah berjalan pelan memasuki gerbang rumah Karno. Setelah memasuki gerbang, mobil itu pun lalu berhenti di halaman rumah. 3 orang pria berbadan tegap tinggi besar terlihat turun dari dalam mobil. Wajah ketiganya nampak serius dan hanya diam tanpa mengucap kata. Mata ketiganya menatap berkeliling halaman rumah itu. Tatapan mata mereka berhenti saat mereka melihat seonggok mayat dan sebuah kepala yang terpenggal di halaman rumah itu. Mereka bertiga sejenak saling berpandangan. Kemudian ketiganya berjalan menghampiri mayat dan kepala yang tampak dibiarkan terbengkalai di tanah. Mereka bertiga adalah Hardi, Suryo, dan Bintoro, 3 orang dari kelompok 5 iblis dari timur Jawa. Sedangkan mayat dan kepala yang mereka lihat adalah mayat dan kepala saudaranya, yaitu Karno dan Gianto. Raut wajah penuh kemarahan yang bercampur dengan kesedihan sangat nampak dari ketiganya ketika mereka mendapati mayat Karno dan Gianto yang teronggok di tanah. Bintoro mengambil nafas dalam-dalam, mencoba melegakan dadanya yang terasa sesak karena amarah yang meluap. Ini tidak bisa dibiarkan, Mas. Bocah ingusan itu benar-benar sudah menginjak-injak martabat kita. Sudah 20 tahun kita membentuk kelompok ini, dan baru kali ini kita mengalami hal semenyakitkan ini, ucap Suryo kepada Hardi. Ini semua salahku, Mas. Saat itu aku terlalu meremehkan bocah gendeng itu. Andai saja waktu itu aku cepat memenggal kepalanya, semua ini mungkin tidak akan terjadi. Jancok, balas Bintoro menyalahkan diri sendiri. Sudah, jangan disesali lagi. Yang terpenting, saat ini kita segera urus jasad saudara kita. Dan setelah itu kita bersama-sama membuat rencana untuk memusnahkan bocah sialan itu. Perintah Hardi tegas. Suryo dan Bintoro mengangguk pelan setelah mendengar ucapan Hardi. Tak lama kemudian, keduanya mulai mendekati jasad Karno dan potongan kepala Gianto untuk dibereskan lalu mereka makamkan. Di saat Bintoro ingin mengangkat tubuh Karno, Bintoro menemukan sesuatu di tubuh Karno. Mas, lihat ini, Mas, teriak Bintoro kepada Hardi. Mendengar teriakan dari Bintoro, Hardi segera mendekat ke arah Bintoro lalu berjongkok di sampingnya untuk mengetahui apa yang telah diketemukan oleh Bintoro. Lihat ini, Mas, sepertinya ini adalah rambut seorang gadis. Dan aku yakin gadis pemilik rambut ini pasti ada hubungannya dengan bocah ingusan itu. Karena Mas Karno tidak akan mudah dikalahkan jika dia tidak dijebak dengan cara yang licik, ucap Bintoro sambil menunjukkan sehelai rambut panjang kepada Hardi. Hardi melihat sejenak rambut yang dipegang oleh Bintoro lalu meraih sehelai rambut itu. Hardi tersenyum kecil saat melihat sehelai rambut panjang di tangannya. Hardi seolah tahu siapakah pemilik sehelai rambut itu. Lihat saja kau bocah ingusan. Kau akan merasakan bagaimana kehilangan seseorang yang kau cintai. Ucap Hardi yang seketika disambut dengan senyuman oleh Suryo dan juga Bintoro. Malam itu, setelah mengantar Sinta pulang, Bayu dan Bondet bergegas menuju rumah kontrakannya. Bayu pun segera melepaskan kaos dan terlihatlah banyak luka cakaran di dada dan beberapa bagian tubuhnya. Bondet pun sama. Meskipun lukanya hanya di dada, tapi cakaran itu cukup dalam. Bondet sampai sesekali meringis saat ia membersihkan lukanya dengan alkohol. Dan cakaran Karno sangat mengerikan. Aku tidak bisa bayangkan kalau Sinta tadi benar-benar sampai terkena cakaran di wajahnya. Kita benar-benar hampir membuatnya celaka, Bay, ucap Bondet sambil sesekali tampak menahan perih saat ia membersihkan luka cakaran di dadanya. Iyon, Det, meskipun rencana kita berhasil, tapi sebenarnya itu sangat beresiko. Bener-bener gila itu rencana kakek tua itu. Cukup sekali saja kita melibatkan Sinta dalam rencana kita. Ya karena belum tentu kan di lain hari kita seberuntung hari ini. Tapi sebenarnya aku itu masih penasaran loh. Bagaimana tuh kakek tua itu bisa bunuh Gianto, ucap Bayu tampak bertanya-tanya.
Tak lama kemudian, asap putih mengepul di kamar Bayu dan muncullah Eyang Hangareksa di tengah-tengah mereka. Kau benar-benar penasaran, bocah gendeng? Sebenarnya, membunuh Gianto itu gampang. Dia itu adalah orang yang paling muda sekaligus paling lemah di kelompok 5 iblis itu. Ya jadi dia bukan masalah untukku. Saut Eyang Hangareksa. Loh, memangnya dia itu tidak melakukan perlawanan apa-apa gitu padamu, kakek tua? Tanya Bayu penasaran. Oh, jangan salah. Aku itu harus bertarung sengit dengannya. Hingga akhirnya tubuh Gianto aku benamkan ke dalam tanah, terus aku cabut kepalanya hingga terlepas. Karena jika ditebas menggunakan senjata, lehernya itu tak akan bisa terluka, apalagi terpenggal. Jawab Eyang Hangareksa santai. Dan kamu kejam juga, kakek tua. Tapi bagaimana mungkin kau bisa mencabut kepala Gianto sedangkan dia memiliki ilmu kebal? Tanya Bondet yang tampak takjub sekaligus penasaran dengan cerita dari Eyang Hangareksa. Ya karena aku ini sakti toleh. Meskipun aku sudah tua, tapi kekuatanku itu tidak kalah sama yang masih muda. Kalian akan mengetahui kesaktianku ketika kita bertarung bersama suatu saat nanti. Yang paling penting untuk saat ini adalah kita harus mempunyai rencana matang untuk melawan 3 iblis yang tersisa. Bisa dibilang, pertarungan baru saja akan kita mulai. Aku yakin 3 orang lainnya telah mengetahui kematian Karno dan Gianto. Kita harus bersiap untuk menghadapi perlawanan dari mereka. Aku yakin pasti mereka memiliki rencana yang mungkin saja tak pernah kita duga. Ucap Eyang Hangareksa yang kini nampak serius. Bayu dan Bondet seketika saling bertatapan. Mereka merasakan bahwa lawan yang akan mereka hadapi kali ini tak bisa dianggap remeh. Karena 3 orang yang tersisa dari kelompok 5 iblis dari Timur Jawa, selain sakti, mereka pun juga mempunyai rencana-rencana licik yang mungkin saja di luar dugaan Bayu dan Bondet. Terus rencanamu apa kek? Tanya Bayu. Eyang Hangareksa tak lekas menjawab. Ia mengelus-ngelus jenggot putihnya sambil matanya menerawang jauh. Yang pasti, kita akan kesulitan melawan mereka di saat mereka menggunakan ilmu kebal. Nah, kita harus mencegah mereka melakukan ritual mandi darah gadis perawan. Ritual itu akan mereka lakukan saat bulan purnama tiba. Jadi, tugas kita saat ini adalah menghalangi mereka mendapatkan darah gadis perawan untuk melakukan ritual tersebut. Jika saat purnama mereka tak bisa mendapatkan gadis perawan sebagai tumbal, maka mereka harus menunggu sampai purnama bulan depan untuk kembali melakukan ritual. Dan saat itulah kesempatan yang bagus untuk kita melawan mereka. Jelas Eyang Hangareksa. Bayu dan Bondet nampak terdiam. Mereka seperti memikirkan ucapan Eyang Hangareksa. Tapi bagaimana caranya kita menghalangi ritual itu? Di luar sana tuh banyak sekali loh gadis perawan. Masa iya kita harus perawanin satu persatu gadis itu agar para iblis itu tidak bisa lagi mendapatkan korban untuk dijadikan ritual? Tanya Bayu dengan wajah polosnya. Bondet dan Eyang Hangareksa hanya bisa melongo mendengar ucapan Bayu. Dasar bocah gendeng. Pikiranmu itu loh asli di luar nalar manusia normal baik. Sudahlah, mending aku ngudut dulu, balas Bondet sambil menyulut rokoknya. Memang kamu itu pantas disebut bocah gendeng. Gini le, untuk menghalangi ritual itu bukan berarti kita harus merawani para gadis. Meskipun ya aku sebenarnya juga mau. Tapi gini, yang dicari oleh mereka itu bukan sembarang gadis perawan, tapi gadis perawan yang wetonnya Selasa Wage dan yang memiliki darah hangat, darah yang disukai para dedemit dan juga iblis. Jawab Eyang Hangareksa. Bayu terdiam sejenak. Ia tampak berpikir. Loh, berarti Sinta dan para gadis yang dulu ditumbalkan di rumah makan Gianto itu sebenarnya dipersiapkan untuk ritual 5 iblis itu? Tanya Bayu. Ya, sepertinya begitu. Nah, dulu kan kamu juga menyelamatkan satu gadis lain selain Sinta. Kemungkinan gadis itulah yang saat ini akan diincar 5 iblis itu. Karena mereka juga tak punya banyak waktu untuk mencari gadis lain yang sesuai dengan syarat ritual.
Jadi mereka pasti akan mengincar gadis yang sudah mereka kenal, jawab Eyang Hangreksa. Waduh, gawat dong kalau gitu. Bulan purnama kan tinggal 2 hari lagi. Kita itu harus bergegas menyelamatkan gadis itu. Aku ingat. Ah ya, aku ingat. Namanya Rianti. Rumahnya tidak jauh dari sini. Ayo, kita harus segera mengamankannya. Kalau Rianti dan Sinta sudah dalam perlindungan kita maka bisa langsung menyerang para iblis tepat saat bulan purnama tiba. Tegas Bayu. Siap, Bay. Besok pagi-pagi kita datangi rumah gadis itu. Karena malam ini kita butuh istirahat untuk bisa mengembalikan energi kita. Aku yakin mereka juga tidak akan langsung bergerak. Mudah-mudahan kita tidak terlambat agar kita bisa mengamankan gadis itu sebelum purnama datang. Balas Bondet dengan penuh semangat. Bagus, bagus. Aku yakin tanpa ilmu kebal pasti kita bisa membunuh mereka dengan mudah. Tambah Eyang Hangreksa. Gini, kita bagi-bagi tugas. Nah, aku sama Bondet nemuin Rianti. Sedangkan kamu, kakek mesum, kamu jagain Sinta. Tapi awas, jangan diapa-apain, perintah Bayu. Siap, ucap Eyang Hangreksa sambil tersenyum. Malam itu, udara terasa begitu dingin, angin juga bertiup cukup kencang dengan sesekali tampak kilat menerangi gelapnya malam. Terlihatlah seorang gadis muda yang berbaring di kamarnya. Beberapa kali dia tampak gusar, sepertinya ia merasakan sesuatu yang tak enak di dalam hatinya sehingga dia tak bisa terlelap malam itu. Dia adalah Rianti. Malam itu Rianti merasa gelisah. Beberapa kali ketika ia mencoba memejamkan mata, tiba-tiba saja bayangan makhluk hitam yang menyeramkan muncul di depan matanya. Makhluk hitam menyeramkan yang dulu pernah ia temui saat dibawa ke alam gaib oleh peliharaan Gianto. Ya Allah, kenapa tiba-tiba bayangan genderuwo itu kembali muncul? Semoga ini bukan pertanda buruk, gumamnya dalam hati. Saat ini, Rianti tinggal bersama dengan kedua adik kembarnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kedua orang tua Rianti telah meninggal dunia, sehingga sebagai kakak tertua, Riantilah yang harus banting tulang untuk memenuhi kehidupan keluarga mereka. Rianti kembali mencoba untuk memejamkan mata, tapi baru saja dia akan terlelap, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu rumahnya. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan pintu itu seketika memecah keheningan malam di rumah Rianti. Rianti seketika terkejut. Dia yang tadinya mulai merasakan kantuk, seketika rasa kantuk itu hilang ketika ia mendengar suara ketukan pintu yang begitu nyaring. Siapa ini malam-malam ngetuk pintu? Aku khawatir kalau orang jahat. Apa orang gila ya? Apa sebaiknya aku pura-pura nggak dengar? Gumam Rianti. Rianti mencoba mengabaikan suara ketukan pintu itu. Namun kini suara ketukan pintu itu berganti menjadi suara gedoran, seolah orang yang berada di depan pintu sudah tak sabar ingin masuk ke dalam rumah Rianti. Tak lama berselang, terdengarlah suara kedua adik laki-laki Rianti yang nampaknya sedang berdiri di balik pintu kamar Rianti. Mbak, apa kami boleh masuk? Ucap salah satu adik Rianti. Rianti kemudian mempersilahkan kedua adiknya untuk masuk ke kamar. Pintu kamar itu terbuka dan masuklah dua anak laki-laki kembar ke dalam kamar Rianti. Tampak wajah keduanya pucat dan ketakutan. Tolong kunci pintunya, Gas, perintah Rianti kepada Bagas. Wah, itu siapa yang gedor-gedor pintu depan? Tanya Bagas, adik pertama Rianti sambil mengunci pintu kamar. Iya Mbak, kayaknya ngeri banget deh. Aku sampai kaget dan takut, imbu Bagus, adik kedua Rianti. Mbak juga nggak tahu, mungkin orang gila. Ya sudah, kalian kesini, kita kumpul di kamar Mbak ya. Mudah-mudahan orang itu segera pergi, jawab Rianti mencoba menenangkan kedua adiknya. Sesaat suara gedoran pintu itu pun tak lagi terdengar. Untuk sesaat mereka bertiga tampak sedikit lega. Bagas dan Bagus memandang wajah Rianti seolah bertanya apakah sudah aman. Namun belum sempat Rianti menjawab, brak! Tiba-tiba saja pintu depan rumah itu kembali didobrak dengan keras. Kini dengan satu hentakan yang cukup kuat, pintu itu pun ambrol. Rianti dan kedua adiknya tampak ketakutan. Mendengar pintu rumahnya telah ambrol, mereka bertiga beringsut dan saling berpelukan. Nafas mereka tampak memburu dengan diiringi detak jantung yang tak beraturan. Ketakutan mereka semakin menjadi ketika mereka mulai mendengar suara langkah kaki yang berjalan dari arah depan menuju kamar yang mereka
tempati. Rianti dan kedua adiknya semakin mempererat pelukannya. Tubuh ketiganya bergetar ketakutan dengan keringat dingin yang mulai membasahi kening mereka. Tiba-tiba saja langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu, seolah si pemilik kaki itu sedang memberikan sedikit nafas kepada Rianti dan juga kedua adiknya. Belum sempat mereka merasa lega, kini terlihatlah gagang pintu kamar Rianti bergerak-gerak. Tampaknya orang yang berada di balik pintu bersikeras untuk masuk ke dalam kamar, meskipun pintu kamar itu terkunci. Dan tiba-tiba, brak! Pintu kamar Rianti dibuka paksa. Rianti refleks berteriak saat pintu kamarnya jebol. Kini terlihatlah seseorang tinggi besar berbadan tegap muncul dari balik pintu itu. Tak hanya satu, terdapat dua orang yang begitu mengerikan di hadapan Rianti. Ya, mereka adalah Suryo dan Bintoro. Rianti dan kedua adiknya beringsut mundur hingga tubuh mereka akhirnya terhalang oleh tembok kamar. Siapa kalian? Mau apa kalian kemari? Tanya Rianti dengan suara bergetar. Suryo dan Bintoro tak lekas menjawab. Keduanya hanya tersenyum kecil sambil berjalan perlahan mendekat ke arah Rianti. Suryo mendekat ke wajah Rianti dan mengelus pipinya. Rianti tak bisa mengelak. Ia hanya bisa pasrah dan terus mendekap kedua adiknya yang masih ketakutan. Pasti darahmu begitu segar, ucap Suryo pelan sambil menatap Rianti dan mengelus pipinya. Kalian mau apa? Aku tak tahu maksudmu. Kalau kalian mau mencuri, kalian salah alamat. Karena kami tidak punya uang ataupun barang berharga, jawab Rianti ketus. Kami tidak butuh uangmu, Dok. Kami butuh kamu. Baiklah, aku akan jelaskan maksud kedatangan kami. Awalnya, kedatangan kami kemari untuk menculik dan menjadikanmu sebagai tumbal ritual kami. Tapi sepertinya kami berubah pikiran. Kami berpikir kalau kau bisa membantu kami untuk bisa menyingkirkan musuh kami, ucap Suryo. Kemudian ia duduk di atas ranjang Rianti dan mulai menyulut sebatang rokok. Membantu apa? Maksudnya apa? Aku tidak paham, jawab Rianti yang nampak kebingungan. Kau kenal Bayu Gendeng kan? Orang yang dulu pernah menyelamatkanmu dari Tumbal Gianto. Aku ingin kau bekerja sama denganku untuk menjebaknya, balas Suryo. Rianti terdiam sejenak. Kemudian dia teringat wajah Bayu yang dulu pernah menyelamatkannya. Mana mungkin aku menjebak orang yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa, jawab Rianti tegas. Suryo nampaknya tak kaget dengan ucapan Rianti, karena ia sudah menduga bahwa Rianti akan menolak tawarannya itu. Oh, baik. Baik, kalau kau tak mau, silakan. Kau pilih mana yang mati lebih dulu, ucap Suryo yang langsung menjambak rambut kedua adik Rianti dan menarik kedua anak itu dari dekapan Rianti. Mbak, aku takut, rengek Bagus dengan mata berkaca-kaca dan raut wajah ketakutan. Sedangkan Bagas hanya diam sambil meringis menahan sakit karena rambutnya dijambak dengan kuat oleh Suryo. Apa yang kalian lakukan pada adikku? Jangan sakiti mereka, teriak Rianti. Kalau kau tak mau adikmu mati, maka kau harus mengikuti keinginan kami. Kalau kau masih berusaha menolak, maka kedua adikmu ini akan kami kuliti di depan matamu. Dan setelah itu kau akan kami bunuh sebagai syarat ritual kami. Paham? Ucap Suryo lagi mengancam Rianti. Rianti kebingungan. Ia tak bisa memutuskan. Di sisi lain ia juga tak mau mengkhianati Bayu, namun dia juga tak mau adiknya mati secara mengenaskan. Alah, lamaan mikir kamu gadis sialan, ucap Bintoro yang kelihatan tak sabaran. Lalu ia mencabut belati sakunya dan menarik tangan Bagas ke meja yang berada di kamar Rianti. Kemudian Bintoro mengarahkan belatinya ke tangan Bagas yang berada di atas meja. Belati itu tepat berada di atas jari kelingking Bagas, dan tanpa banyak bicara Bintoro langsung mengiris ujung jari kelingking Bagas hingga ujung jari itu terpotong dan darahnya mengalir di atas meja. Bagas berteriak kesakitan disusul dengan teriakan Rianti dan Bagus yang terkejut sekaligus khawatir dengan kondisi Bagas. Tiap 1 menit kau berpikir, maka aku akan memotong 1 ruas jari adikmu. Ayo, kamu butuh waktu berapa lama lagi untuk berpikir? Bentak Bintoro. Rianti kebingungan.
Ia panik dengan ancaman Bintoro. Ia juga khawatir dengan Bagas yang masih terus kesakitan dengan darah yang begitu banyak mengalir dari jarinya. Baik, aku akan menolongmu. Tapi lepaskan adikku, tolong lepaskan, rinti Rianti. Nah, bagus. Kalau gitu dari tadi kau tak perlu banyak mikir. Adikmu ini pasti tidak akan kehilangan ujung jarinya, balas Bintoro. Lalu ia melepaskan Bagas yang masih terus menangis kesakitan. Lalu bocah malang itu berlari ke arah Rianti dan seketika memeluk kakaknya dengan erat. Bagus, bagus. Jadi permintaan kami itu hanya sederhana. Dengarkan baik-baik, ujar Suryo. Lalu ia menjelaskan rencananya kepada Rianti. Rianti menyimak dengan baik meskipun beberapa kali wajahnya tampak kaget dan seolah berat untuk menjalankan perintah dari Suryo dan Bintoro. Setelah menjelaskan rencananya, kedua pria itu pun lalu meninggalkan rumah Rianti. Rianti segera membalut luka di jari Bagas agar pendarahan di jarinya tak semakin parah. Rianti hanya bisa menangis sambil terus membalut jari Bagas. Ia sangat sedih sekaligus ketakutan. Maafkan aku Mas Bayu, gumamnya dalam hati sambil membalut luka di jari Bagas. Pagi itu, Bayu dan Bondet bergegas pergi ke rumah Rianti dengan menggunakan sepeda motor Astrea Gen milik Bondet. Tanpa memakan waktu lama, mereka pun telah sampai di rumah Rianti. Bayu dan Bondet segera turun dari motornya dan menuju ke rumah Rianti. Lah, ini beneran rumah gadis itu, Bay? Pintunya kayak habis diseruduk banteng, ucap Bondet keheranan sambil memandangi pintu rumah Rianti yang nampak berantakan. Ya beneran, Det. Aku ndak mungkin salah. Waduh, apa jangan-jangan para iblis itu sudah datang ke rumah ini duluan ya, Det? Ujar Bayu sedikit khawatir. Tak lama kemudian keluarlah Rianti dari dalam rumah. Sejenak, Rianti berpandangan dengan Bayu dan juga Bondet. Mas Bayu, lama sekali ya ndak ketemu. Ada apa Mas, pagi-pagi gini? Tanya Rianti. Maaf, ganggu pagi-pagi gini Rianti. Tapi ada sesuatu nih yang penting banget yang harus aku katakan, ucap Bayu. Mata Bondet terus menatap tajam ke arah Rianti. Ia merasakan gelagat aneh dari Rianti. Bayu kemudian menjelaskan tujuannya datang ke rumah Rianti. Rianti pun nampak biasa saja, seolah ia sudah tahu tujuan Bayu dan ia pun langsung menurut dengan keinginan Bayu. Di sini Bondet semakin curiga. Tapi ia mencoba menepis semua kecurigaan itu karena yang ia tahu dari cerita Bayu bahwasanya Rianti itu adalah gadis yang baik. Setelah beberapa saat mengobrol, datanglah dua adik kembar Rianti dari dalam rumah. Perkenalkan, ini adik-adikku Mas, namanya Bagas dan Bagus, ucap Rianti memperkenalkan kedua adiknya. Kemudian Bagas dan Bagus mendekat ke Bayu dan Bondet, lalu mengulurkan tangan untuk bersalaman. Bondet melihat jari tangan Bagas yang terbalut perban. Loh, jarimu kenapa? Tanya Bondet penasaran. Nggak apa-apa, itu semalam, ucap Bagas terbata. Melihat Bagas yang nampak panik, Rianti pun segera mendekat dan menyahuti ucapan Bagas. Itu semalam jarinya terkena pisau. Dia mau ngupas mangga, malah kena jarinya, sahut Rianti sambil tertawa canggung. Bondet pun hanya mengangguk, tapi dia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rianti. Wah, mangga, enak dong. Masih ada nggak? Aku mau dong, sahut Bayu polos. Sudah habis Mas, kita berangkat sekarang aja yuk, ucap Rianti lagi. Baik, kamu berangkat dulu sama Rianti dan Bagus. Biar aku nunggu di sini aja sama Bagas. Soalnya kan gak bakalan muat kalau kita semua naik motor itu, perintah Bondet kepada Bayu. Siap Det, balas Bayu. Wajah Rianti tampak sedikit khawatir meninggalkan Bagas seorang diri. Namun akhirnya ia pun mengikuti saran dari Bondet. Setelah Bayu, Rianti dan Bagus pergi, Bondet segera mendekati Bagas. Ia menatap sekilas wajah Bagas dan meletakkan telapak tangannya ke pundak Bagas. Nah, ceritakan padaku, sebenarnya ada apa dengan mbakmu itu? Tanya Bondet. Nggak ada apa-apa kok Mas, jawab Bagas singkat dengan wajah sedikit panik. Yowes, kalau memang kamu tidak mau cerita, yang jelas kami melakukan semua ini demi kebaikan kita semua. Aku harap kamu itu tahu Le, bahwa kami akan bertarung mempertaruhkan nyawa demi keselamatan semua orang, termasuk kamu sama mbakmu, jawab Bondet sambil terus menatap mata Bagas. Kini mereka semua telah sampai di rumah kontrakan Bayu.
Rencananya Rianti dan kedua adiknya akan menginap hingga 2 hari ke depan sampai setelah malam bulan purnama berakhir. Malam itu, Bayu dan Bondet duduk berbincang-bincang di teras rumah kontrakan Bayu. Mereka membicarakan tentang rencana mereka. Sesekali mereka berdua juga berbincang-bincang tentang saat-saat mereka berguru di Padepokan Singolawu. Hingga akhirnya Bondet pun mengutarakan sesuatu yang mengganjal di hatinya kepada Bayu. Bay, kamu ngerasa nggak ada yang aneh sama Rianti? Tanya Bondet yang kini nampak serius. Aneh apa ton, Det? Perasaan biasa aja, jawab Bayu singkat. Entahlah Bay, aku merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu, balas Bondet yang nampaknya ia juga sulit menjelaskan perasaannya kepada Bayu. Di dalam kontrakan Bayu, nampak Rianti menguping percakapan antara Bayu dan Bondet. Dari balik pintu, ia mendengarkan obrolan mereka berdua dengan seksama. Tak lama kemudian, terlihatlah Pak Basri yang berlari sambil tergopoh-gopoh. Nampaknya dia seperti mengalami suatu masalah serius. Pak Basri berlari ke arah Bayu dan juga Bondet yang sedang mengobrol di teras rumah. Loh, Bay, itu kan Pak Basri, bapaknya Sinta. Ngapain malam-malam gini dia lari-lari kayak gitu? Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres nih, Bay, tukas Bondet sambil matanya menatap ke arah Pak Basri yang terlihat panik. Walah iya, Det, jangan-jangan, jangan-jangan kakek peot itu berbuat hal konyol. Awas saja tuh kalau sampai dia berani macam-macam sama Sinta, jawab Bayu dengan nada geram. Pak Basri akhirnya tiba di hadapan Bayu dan Bondet. Nafasnya terengah-engah dan keningnya penuh dengan keringat. Loh, ada apa Pak Basri? Apa ada satu masalah Pak? Kok Bapak lari-lari kayak gitu? Tanya Bayu sedikit khawatir. Pak Basri belum menjawab. Nafasnya masih terengah-engah. Sinta nak, Sinta, ucap Pak Basri terengah sambil sedikit menangis. Loh, Sinta kenapa Pak? Saut Bayu. Kini ia mulai ikutan panik. Bondet juga terlihat serius menatap wajah Pak Basri. Sinta tiba-tiba saja terbaring kaku. Matanya melotot seperti mayat hidup, ujar Pak Basri dengan bergetar. Sontak ucapan Pak Basri membuat Bayu dan Bondet terkejut bukan main. Gawat Bay, jangan-jangan Sinta sudah kena serangan para iblis itu, ucap Bondet yang kini juga mulai panik. Sial, itu si kakek peot ngapain aja ya? Bisa-bisanya dia kecolongan kayak gini. Jamput jaran. Pat Bayu dengan penuh amarah. Bayu masih terus saja mengumpat hingga seluruh nama binatang ia absen satu persatu. Bagaimana ini Nak Bayu? Tanya Pak Basri dengan membelas. Begini Pak, Pak Basri sementara tenang dulu. Mari kita sama-sama datangin Sinta. Saya yakin kami berdua bisa mengatasi masalah ini, ucap Bondet mencoba menenangkan Pak Basri. Ayo Det, berangkat. Nih sepertinya aku ngerasa nih kalau malam ini kita akan bertarung sengit Det. Siapkan mentalmu Det, ucap Bayu sambil menepuk bahu Bondet. Kemudian mereka berdua beserta Pak Basri segera bergegas menuju ke rumah Sinta. Tampak dari dalam kontrakan Bayu, Rianti menyimak perbincangan mereka bertiga. Rianti mengangguk-anggukkan kepala seolah memahami situasi yang terjadi di rumah Sinta. Maaf Mas Bayu, sebenarnya aku tidak ingin melakukan semua ini, tapi aku tak punya pilihan lain, gumam Rianti sembari mengelus rambut kedua adiknya yang mulai terlelap. Kemudian ia mengambil sebuah tas yang sebelumnya sudah diberikan oleh Suryo dan Bintoro. Lalu Rianti perlahan membuka pintu kontrakan Bayu. Lalu ia berjalan keluar menuju ke rumah Sinta. Sesampainya di rumah Sinta, Bayu dan Bondet segera bergegas masuk ke kamar Sinta. Terlihat di dalam kamar itu Busari, ibunda dari Sinta, sedang menangis terisak di samping tubuh Sinta yang terbaring kaku di atas kasur dengan mata melotot ke atas. Bayu mendekati Busari dan mengelus pundaknya. Yang sabar ya Bu, maaf, boleh ndak saya lihat Sinta, ucap Bayu sopan. Silahkan Nak, balas Busari. Kemudian ia berdiri dan beringsut mundur untuk memberikan ruang kepada Bayu. Bayu menatap Sinta dengan tatapan tajam. Gadis cantik itu nampak seperti patung yang kaku di atas ranjangnya. Sudah, jangan banyak basa-basi. Mau apa? Ucap Bayu ketus. Kemudian tubuh kaku Sinta tiba-tiba saja menggerakkan jari jemarinya. Kemudian tanpa aba-aba tubuh Sinta terduduk dengan posisi punggung tegak lurus dan tatapan mata melotot ke depan. Hal itu sontak membuat kedua orang tua Sinta ketakutan. Mereka saling berpelukan dengan diiringi tangisan dari Busari. Kemudian
Perlahan kepala Sinta menoleh ke arah Bayu yang berdiri di samping badannya. Mata Sinta melotot menatap Bayu. Bayu masih tampak tenang. Ia bersedekap dan membalas tatapan Sinta. "Jancuk, gak usah melotot, Cuk. Ayo cepat, katakan mau apa?" Gertak Bayu dengan penuh amarah. Makhluk yang mendiami tubuh Sinta tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bocah gendeng, perkenalkan, aku Dewi Sekar Arum, siluman ular peliharaan Juragan Suryo. Juraganku mengundang kalian untuk bertarung di sebuah arena yang telah dipersiapkan di alam gaib. Kalau kau tak mau menerima tantangan kami, kau akan melihat gadis ini berakhir menjadi mayat malam ini karena sukmanya telah aku tawan di alamku. Ucap makhluk yang mendiami tubuh Sinta. Kemudian ia tertawa keras. Lalu tubuh Sinta kembali ambruk ke kasur dan kembali kaku dengan mata melotot. Sudah kuduga. Sial, kita itu kalah satu langkah dengan mereka, Det, ucap Bayu. Iya, baik. Dan ini sudah jelas kalau si kakek peot itu pasti kena jebakan siluman ular itu. Apalagi siluman itu kan perempuan. Pasti siluman itu menyamar jadi wanita cantik dan menggoda kakek mesum itu. Kau tahu sendiri lanjutannya, balas Bondet sambil mendekat ke samping Bayu. Jancuk, kakek taek. Wes, gak usah pakai rencana-rencanaan. Kita langsung aja datengin iblis itu. Mau gak mau, kita memang harus bertarung mati-matian malam ini, sahut Bayu ketus. Kemudian Bayu berjalan mendekat ke arah Pak Basri. Pak, Bu, kami itu sebentar lagi akan rogo sukmo ke alam gaib untuk menyelamatkan Sinta. Dan kami itu akan meninggalkan raga kami di dalam kamar ini. Jadi saya mohon bantuan Bapak sama Ibu untuk menjaga tubuh kami, karena sukma kami masih terikat dengan raga kami. Jika raga kami terluka, wah sudah pasti sukma kami juga ikut merasakan sakit. Jadi tolong jagain raga kami ya, ucap Bayu menjelaskan kepada Pak Basri dan Bu Sari. Baik nak, baik. Kami akan menjaga raga kalian. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua, jawab Pak Basri. Bayu hanya mengangguk pelan. Kemudian ia dan Bondet duduk bersila di lantai kamar Sinta. Mereka berdua memejamkan mata dengan bibir yang tampak bergumam mengucap mantra-mantra. Tak lama kemudian kepala Bayu dan Bondet tampak terkulai lemas, pertanda jika sukma mereka telah lepas dari raganya. Di luar rumah Pak Basri, nampak Rianti berjalan mengendap-endap lalu masuk ke teras rumah Pak Basri. Matanya melongo ke dalam rumah Pak Basri melalui kaca jendela. Ya, sepertinya Mas Bayu dan Mas Bondet telah melakukan rogo sukmo. Ini tepat seperti yang dikatakan kedua orang itu. Setelah ini, aku akan beraksi. Maafkan aku ya Mas Bayu, gumam Rianti dalam hati. Sesaat setelah melakukan rogo sukmo, Bayu dan Bondet kini tiba di sebuah lapangan yang luas. Di depan lapangan itu nampak berdiri dua buah tiang besi yang menjulang tinggi. Di pucuk kedua tiang itu tampak Sinta dan Yang Hanggareksa terikat oleh sebuah rantai. Di bawah tiang besi itu terdapat sebuah bejana raksasa yang terbuat dari perak. Di bejana raksasa itu terlihat api yang begitu besar dan menggeliat seolah ingin menelan tubuh Sinta dan juga Eyang Hanggareksa. Keduanya merasa kepanasan karena api yang berkobar di bawah kaki mereka membuat tiang besi dan juga rantai yang mengikat mereka ikut memanas. Mas Bayu, tolong Mas, teriak Sinta dari atas tiang. Tenang saja dek, kami akan segera menolong, balas Bayu. Sedangkan Bondet tampak mengawasi area sekitar. Ia mencoba untuk tetap fokus dan bersiap jika saja ada serangan mendadak. Tolong aku juga Mas Bayu, Mas Bondet, imbu Eyang Hanggareksa. Lah, dasar kakek semprul, kami itu ndak bakalan nolongin kamu. Bener-bener ndak bisa diandalkan. Kakek peot, ketus Bayu. Habis mereka pakai cewek cantik sih, jadi aku kena jebak deh, jawab Eyang Hanggareksa. Tak lama kemudian muncullah tiga orang berbadan tinggi besar sambil menenteng pedang di hadapan Bayu. Ya, mereka bertiga adalah Hardi, Suryo dan juga Bintoro. Mereka datang baik, bisik Bondet kepada Bayu. Bayu dan Bondet langsung mengarahkan pandangan kepada ketiga pria itu dengan tatapan tajam.
Ketiga orang itu berjalan mendekat ke arah Bayu dan juga Bondet. Hingga kini mereka berdiri sekitar 4 meter dari hadapan Bayu. Mereka saling bertatap mata dengan tatapan yang sama-sama tajam. Bocah gendeng, puas kamu, telah membunuh kedua saudara kami. Aku salut padamu. Selama 20 tahun kami membentuk kelompok ini, baru kali ini kami mengalami hal seburuk ini. Jadi malam ini kami akan menghabisimu tanpa ampun, dan kami juga ingin kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang tercinta, ucap Hardi geram. Apa kalian tidak sadar diri para banci? Apa kalian tidak merasakan bagaimana rasa sakitnya warga Randu Gunting yang kalian sudah bantai dengan kejam? Dan apa kalian itu tidak merasakan bagaimana rasanya seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya yang dibunuh dengan cara licik, umpat Bayu kesal. Baik. Kami mengerti. Jadi marilah kita bertarung mati-matian dan kita akan melihat siapa yang berhasil membalaskan dendam malam ini, sahut Hardi. Oh iya, aku hampir lupa. Aku hampir lupa menjelaskan pada kalian bahwa api yang berkobar di bawah kedua. Dan oh iya, aku hampir lupa menjelaskan pada kalian bahwa api yang berkobar di bawah kedua temanmu itu adalah api pemusnah sukma. Jadi sukma siapapun akan lenyap jika terbakar oleh api itu. Lihat tiang itu, bocah gendeng. Tiang pengikat itu akan turun setiap 1 menit. Dan kalau kau bisa dengan cepat mengalahkan kami, maka kedua orang itu akan musnah. Imbu Hardi lagi. Ucapan Hardi pun terbukti. Tiang di mana Sinta dan Eyang Hanggareksa terikat tiba-tiba saja turun dengan perlahan, seolah tiang itu semakin memendek sehingga jarak api dengan sukma Sinta dan Eyang Hanggareksa semakin dekat. Sinta mulai panik. Api di bawah kakinya kini mulai terasa panas. Wah, liciknya kalian. Kalau kalian itu merasa kuat, kenapa harus melakukan hal licik? Sial, umpat Bayu tegas. Kau sendiri yang bilang tidak usah peduli licik atau tidak, yang penting menang. Welas Bintoro. Siap, Det. Waktu kita tidak banyak. Kita harus bertarung mati-matian. Oke, ucap Bayu yang kali ini nampak sangat serius. Bleki, keluar, teriak Bayu sambil ia Bleki, keluarlah, teriak Bayu sambil ia melesat menuju ke arah Hardi yang berdiri di paling depan. Bayu melesat dengan kecepatan tinggi. Hardi tak nampak menghindar. Ia sepertinya tak takut menghadapi serangan Bayu. Tepat ketika Bayu berada di depan Hardi, Bleki datang dengan berputar di atas kepala Bayu. Lalu dengan cepat Bayu meraih pedang hitam itu dan langsung ia ayunkan dengan cepat ke tubuh Hardi. "Modir!" teriak Bayu sambil mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arah Hardi. Tebasan kuat Bayu terlihat membelah tubuh Hardi. Bayu lalu mendarat ke tanah dan menatap Hardi yang terbelah tubuhnya. Namun Hardi tertawa terbahak-bahak. Dengan tubuh yang masih terbelah, kemudian tubuhnya itu menyatu kembali. Kau tak akan bisa membunuhku saat aku berwujud sukma, karena kami telah melatih sukma kami dengan latihan keras sehingga kami tak mungkin terkalahkan. Ucap Hardi yang seketika diikuti oleh kedua saudaranya. Kini Hardi tampak berkuda-kuda untuk bersiap menyerang. Lalu dengan cepat ia menerjang ke arah Bayu. Saat ia semakin dekat dengan Bayu, tiba-tiba saja tubuhnya menghilang dan muncul di depan Bondet, lalu melayangkan sebuah pukulan keras ke arah perut Bondet. Seketika Bondet jatuh dan muntah darah. "Det!" teriak Bayu dan langsung melesat untuk menebas Hardi. Namun belum sempat tebasan pedang Bayu mengenai Hardi, tiba-tiba saja sebuah tendangan kuat menghantam kepala Bayu hingga ia berputar di udara lalu jatuh terjerembab ke tanah. Ternyata tanpa ia sadari, Bintoro menyerangnya dengan tendangan yang cukup keras. Kini Bayu dan Bondet tampak terjerembab di tanah. Situasi semakin memburuk ketika tiang di mana Sinta dan Eyang Hanggareksa terikat kembali turun ke bawah. Api di bawah kaki Sinta semakin dekat dan membuat Sinta semakin merasa kepanasan. Sial, mereka kuat sekali, Bay. Kita bertarung tanpa rencana yang matang. Kalau terus seperti ini, kita bisa kalah, Bay, ujar Bondet. Det, kamu ingat gak?
Sama kombinasi yang dulu pernah kita rencanakan, tanya Bayu kepada Bondet. Ya, aku ingat, Bay. Kau mau menggunakan itu, jawab Bondet. Ya, Det, siap-siap yo, ucap Bayu sambil bangkit dengan tertatih. Sudah kalah? Atau kalian mau ngaku menyerah? Ucap Hardi tampak meremehkan. Mas Hardi, biar aku saja menghadapi mereka. Mas Hardi silakan duduk manis, ucap Suryo menawarkan diri. Wah, baik Suryo, silakan. Kalau kau mau bersenang-senang, jawab Hardi. Lalu ia duduk bersila di tanah. Kemudian Suryo berjalan 2 langkah ke depan menantang Bayu dan Bondet. Hei, kalian cowok busuk, ayo maju lawan aku, tantang Suryo dengan angkuh. Det, siap yo, ucap Bayu dengan perlahan kepada Bondet. Kemudian Bayu menancapkan pedangnya ke tanah. Lalu ia berkonsentrasi untuk mengeluarkan ajian lebur saketi. Namun ajian yang kali ini ia keluarkan hanya menggunakan sedikit dari tenaganya. Tangan Bayu seketika memancarkan sinar putih kebiruan ketika ajian lebur saketi ia keluarkan. Kemudian Bayu melesat menerjang ke arah Suryo. Suryo, hati-hati, ajian itu bahaya, teriak Hardi. Tenang, aku tahu mas, jawab Suryo. Bayu menerjang ke arah Suryo dan siap memukul tubuh Suryo dengan ajian lebur saketi. Namun ketika Bayu semakin dekat dan akan memukulnya, Suryo melesat mundur untuk menghindar. Melihat hal itu, Bondet segera melompat ke belakang tubuh Suryo. Kemudian Bayu melemparkan ajiannya ke arah Bondet dan seketika cahaya putih kebiruan keluar dari tangan kanan Bayu. Cahaya itu langsung menuju ke pedang Bondet. Suryo kaget melihat perbuatan Bayu. Suryo tak tahu apa yang sedang direncanakan oleh mereka. Ajian itu seketika masuk ke dalam pedang Bondet hingga pedang Bondet pun kini bercahaya putih kebiruan. Bondet yang kini telah berada di belakang tubuh Suryo langsung mengayunkan pedangnya yang sudah dialiri ajian lebur saketi itu ke tubuh Suryo. Betapa terkejutnya Suryo, namun dia tak mampu menghindar. Suryo langsung terkena tebasan pedang Bondet yang telah dialiri ajian lebur saketi. Suara ledakan keras terdengar seketika kala pedang Bondet mengayun ke tubuh Suryo. Suryo langsung terpental dan terkapar di tanah. Giliranmu, Bay, habisi, teriak Bondet. Bayu langsung melesat dan kembali mengeluarkan ajian lebur saketi, bersiap memukul Suryo yang masih terkapar di atas tanah. Mati, teriak Bayu sambil melaju ke arah Suryo. Sedangkan Bondet menghalangi Bintoro untuk menolong Suryo. Di tempat lain, beberapa menit yang lalu, Rianti telah memasuki rumah Pak Basri. Ia pun langsung menuju ke arah kamar Sinta. Ia membuka pintu dengan perlahan dan tampaklah Pak Basri dan istrinya sedang duduk di samping tubuh Bayu dan Bondet yang tergolek lemas. Melihat Rianti yang tiba-tiba saja masuk ke dalam kamar itu, Pak Basri dan istrinya nampak terkejut. Loh, kamu Rianti kan? Ada apa Tondo malam-malam gini kesini? Kamu mau nyari Sinta? Tanya Pak Basri. Maafkan aku ya Pak, ucap Rianti. Kemudian ia mengambil sebuah bungkusan dari tasnya. Bungkusan itu berisi bubuk berwarna hitam yang diberikan oleh Suryo. Rianti melemparkan bubuk itu ke hadapan Pak Basri dan istrinya. Seketika bubuk itu tampak mengepul di sekitaran Pak Basri dan istrinya. Kemudian pasangan suami itu pingsan setelah menghirup bubuk hitam itu. Melihat Pak Basri dan istrinya telah pingsan, Rianti lalu berjalan menuju ke arah tubuh Bayu. Sejenak ia menatap wajah Bayu yang terpejam dengan tenang. Rianti sebenarnya sedikit ragu, namun ia teringat ancaman dari Suryo sehingga ia menguatkan hatinya untuk tetap menjalankan perintah dari Suryo dan Bintoro. Kemudian Rianti mengambil sesuatu di dalam tas yang ia bawa. Kini di tangannya tampak sebuah tali berwarna hitam. Tali itu sebelumnya telah dimantrai oleh Hardi. Rianti langsung melemparkan tali itu ke depan Bayu. Seketika tali itu seolah hidup dan merayap ke tubuh Bayu. Kemudian dengan cepat tali itu mengikat tubuh Bayu dengan erat. Tubuh Bayu yang semula terduduk kini ambruk dengan badan terikat kuat. Rianti menatap wajah Bayu dengan penuh kesedihan dan rasa bersalah. Kemudian ia mengambil sebilah pisau di tasnya dan perlahan mendekat ke arah Bayu. Jantung Rianti berdegup kencang. Ia takut, sedih, sekaligus kesal. Tapi ia tak kuasa melawan perintah dari Suryo maupun Bintoro. Di alam gaib,
Bayu yang merasa cepat dan bersiap menghabisi Suryo dengan ajian lebur sakti tiba-tiba saja terjatuh ke tanah. Ia merasakan tubuhnya tak bisa bergerak, seolah tangan dan tubuhnya terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Bay, kamu kenapa, Bay?" teriak Bondet. Bagus, bagus. Gadis itu rupanya telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kini kau tidak akan berdaya, bocah gendeng. Gadis yang ingin kau selamatkan malah akan membuat modir, ucap Bintoro kegirangan. Sial, dugaanku benar. Gadis itu ternyata telah dimanfaatkan, bajingan, gumam Bondet dalam hati. Loh, aku kenapa ini? Kok tiba-tiba badanku terikat seperti ini, ucap Bayu yang masih tak sadar kalau Rianti ternyata telah mengikat raganya. Terlihat Suryo perlahan mulai bangkit. Ia lalu berdiri dengan tertatih dan langsung menghadap ke arah Bondet yang kini harus berjuang seorang diri. Sebentar lagi kau akan melihat temanmu mati di depan matamu dan kau akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan teman terbaik, ucap Hardi kepada Bayu sambil tertawa puas. Sial, si Bondet akan dihabisi oleh mereka ini. Aku nggak bisa tinggal diam. Tapi tubuhku ini sama sekali tidak bisa digerakkan. Jancuk, gumam Bayu dalam hati. Bocah gendeng, perintahkan pedangmu untuk masuk ke dalam api yang ada di bawahku. Cepat! Suara Eyang Hangareksa terdengar di telinga Bayu. Tanpa banyak tanya, Bayu pun segera menyuruh Bleki untuk masuk ke dalam api. Pedang yang menancap di tanah itu tiba-tiba menghilang dan kemudian masuk ke dalam api yang berkobar di bawah tiang yang mengikat Sinta dan juga Eyang Hangareksa. "Det, bertahan, Det!" teriak Bayu. "Siap. Aku tidak akan mati dengan mudah, baik," balas Bondet. Kemudian dengan secepat kilat Suryo menerjang Bondet. Mereka berdua beradu pedang dengan hebatnya. Bondet mampu mengimbangi kecepatan Suryo. Suryo memang sedikit melemah setelah tadi terkena tebasan dari pedang Bondet yang sudah dialiri ajian lebur sakti. Melihat Suryo yang sedikit melemah, Bondet menarik nafas dalam-dalam dan bersiap mengeluarkan jurus andalannya, ajian pledek nyamber nyowo, gumamnya dalam hati. Lalu terlihatlah pedang di tangannya memunculkan kilat-kilat kecil yang bercahaya terang. Kemudian Bondet melesat dengan cepat menuju ke arah Suryo. Namun belum sempat ia menerjang Suryo, Hardi dan Bintoro menghalanginya. Keduanya menyerang Bondet dari dua sisi. Tendangan kuat dari Hardi dan Bintoro membuat Bondet terempas dan terjerembab di tanah. "Terima kasih telah menolongku," ucap Suryo kepada saudaranya. Kemudian Suryo bergegas menuju ke arah Bondet. Ia langsung menjambak rambut Bondet dan memukuli wajahnya. Bondet nampak pasrah, tak bisa melawan ataupun menghindar. Bayu, Sinta dan Eyang Hangareksa hanya bisa menatap Bondet dengan pilu. Di tempat lain, Rianti terus berjalan mendekat ke arah tubuh Bayu. Ia bersiap menikam leher Bayu dengan belati yang ada di tangannya. Kini Rianti telah sangat dekat dengan tubuh Bayu yang terikat dan terbaring di lantai. Rianti mengangkat tangannya tinggi-tinggi, bersiap menghujamkan belatinya di leher Bayu. "Maafkan aku, Mas," ucap Rianti dengan berlinang air mata. "Tunggu, Mbak!" teriak Bagas dan Bagus bersamaan. Tanpa diduga-duga, dua bocah kembar itu ternyata sedari tadi mengikuti Rianti dari arah belakang. "Kenapa kalian ada di sini?" ucap Rianti kaget dan seketika menghentikan serangannya. Mbak kenapa sejahat itu? Mas Bayu kan sudah baik sama kita. Dia rela bertaruh nyawa demi keselamatan Mbak dan kita semua. Tapi kenapa Mbak malah sejahat itu sama Mas Bayu?" ucap Bagas sambil mendekat ke arah Rianti. "Iya Mbak, kenapa Mbak melakukan hal sejahat itu? Kalau yang Mbak lakukan demi kami, maka kami tidak bangga dengan apa yang Mbak lakukan. Kami juga siap kok bertaruh nyawa demi keselamatan Mas Bayu. Kami akan melawan dan menghalangi Mbak melakukan kejahatan itu," Ibu Bagus dan Bagas. Rianti tanpa terdiam. Ia merenungi ucapan adiknya. Rianti bahkan sampai meneteskan air mata saat ia merenungi ucapan kedua adiknya. Ia terlihat sangat menyesal dengan apa yang ia perbuat. Kemudian Rianti menatap wajah Bayu. Lalu ia dengan cepat melangkah ke tubuh Bayu. Dia kemudian menghujamkan belatinya ke arah tubuh Bayu. Bagas dan Bagus kaget melihat perbuatan kakaknya. Mereka tak menyangka jika Rianti senekat itu. Namun Rianti ternyata tidak menikam leher Bayu. Ia mengarahkan belatinya ke tali yang mengikat tubuh Bayu. Susah payah Rianti mencoba memotong tali itu. Sial,
Kenapa tali ini begitu keras? Kalian berdua, ayo bantu Mbak, teriak Rianti kepada kedua adiknya. Bagas dan Bagus segera membantu Rianti. Mereka bertiga bersusah payah melepaskan ikatan yang menjerat tubuh Bayu. Akhirnya, setelah beberapa saat berusaha, tali itu pun putus dan seketika ikatan di tubuh Bayu terlepas. Rianti dan kedua adiknya pun langsung terduduk kelelahan. Nafas mereka nampak memburu. Kemudian, mereka sesaat saling berpandangan dan berpelukan. Di alam gaib, Bayu melihat Bondet yang terus dipukuli oleh Suryo. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya masih terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Bondet sudah terlihat lemas. Setelah menerima banyak pukulan, Bondet bisa tewas jika tidak segera ditolong. Kau akan segera mati bocah, ucap Suryo yang masih menjambak dan memukuli wajah Bondet. Bayu sangat geram. Ia menggeliat, mencoba melepaskan ikatan di tubuhnya. Tiba-tiba saja ia merasakan tubuhnya telah terlepas dari ikatan itu. Loh, kayaknya ikatan aneh itu lepas deh. Wah, saatnya beraksi nih. Mumpung para banci itu belum sadar, gumam Bayu dalam hati. Kemudian tanpa aba-aba ia melesat cepat menuju ke arah Suryo. Suryo pun terkejut saat melihat Bayu yang dengan cepat menuju ke arahnya. "Bleki, datanglah!" teriak Bayu sambil melayang ke arah Suryo. Pedang hitam itu segera melesat dan berputar-putar di atas kepala Bayu. Kini pedang itu tampak terbakar oleh api. Hanya gagangnya saja yang tidak terbakar, sedangkan seluruh bagian bilah hitamnya terbakar. Api yang berkobar-kobar. Bayu segera meraih gagang pedang yang berputar di atas kepalanya. "Jancuk, panas cok," keluhnya ketika tangannya menggenggam gagang pedang itu. Kemudian secepat kilat ia mengayunkan pedang yang berkobaran api itu tepat ke arah leher Suryo. "Hah, gawat, pedang itu sudah dibakar api pemusnah sukma," ucap Ardi panik. Ya, tapi sudah terlambat bagi Suryo untuk menghindar dari serangan Bayu. Dengan cepat, pedang yang berkobaran api itu menebas leher Suryo dan seketika kepala Suryo terpenggal, lalu tubuhnya ambruk ke tanah karena sekarang ia berbentuk sukma. Suryo yang telah tewas kemudian perlahan menghilang dan menguap begitu saja. Bondet terkulai lemas di atas tanah. Ia tersenyum melihat Bayu yang berhasil membunuh Suryo. Sekarang tinggal dua lagi. Ayo maju kalian, tantang Bayu kepada Hardi dan juga Bintoro. "Sial, kita kehilangan satu saudara kita lagi, Mas," ucap Bintoro. Tanpa membuang waktu, Bayu pun lalu melesat dan mengayunkan pedang yang berkobaran api itu ke arah Hardi dan Bintoro. Kini Hardi dan Bintoro tampak menghindari serangan Bayu. Ya, mereka berdua tahu mereka akan bisa musnah jika sampai terkena serangan pedang yang terbakar api pemusnah sukma itu. Melihat Bayu yang bertarung dengan sengit, dengan sisa-sisa tenaganya, Bondet berlari ke arah Sinta dan Eyang Hangreksa. Bondet berusaha menyelamatkan keduanya. Dan kini jarak Sinta dan juga Eyang Hangreksa dengan api semakin dekat. Bondet melompat dengan sisa-sisa tenaganya. Ia mencoba melepaskan rantai yang mengikat tubuh kedua temannya itu. Sial, rantainya kuat, gumam Bondet. Lagi-lagi tiang itu pun harus kembali turun. Dan kini jarak antara api dengan kaki Sinta hanya tinggal beberapa meter saja. Rantai ini kan juga terbuat dari sukma. Rantai ini adalah sukma dari siluman ular. Jadi untuk melepaskannya, gunakan api pemusnah sukma. Tapi kau harus tetap hati-hati. Jangan sampai api itu terkena bagian tubuhmu, ucap Eyang Hangreksa. Bondet mulai memahami ucapan dari Eyang. Ia langsung membakar pedangnya di dalam api pemusnah sukma hingga pedang Bondet menjadi berwarna kemerahan. Setelah membakar pedangnya, dengan segera Bondet langsung menebas rantai yang mengikat Sinta dan juga Eyang Hangreksa. Dan seketika rantai itu terlepas. Namun di luar dugaan Bondet, setelah rantai yang mengikat tubuh Sinta dan juga Eyang Hangreksa lepas, seketika tiang tempat mereka terikat seolah runtuh. Tiang itu turun dengan sangat cepat. Sinta sampai berteriak saking takutnya. Sedangkan Bondet segera meraih tubuh Sinta dan melesat menjauh dari api. Tiang itu kini telah runtuh dan terlahap oleh api yang menggeliat. "Bondet, lindungi Sinta, biar aku yang bantu Bayu," perintah Eyang Hangreksa. Bondet bergegas mengajak Sinta mencari tempat yang aman, sedangkan Eyang Hangreksa berkonsentrasi untuk mengeluarkan kekuatannya.
Kakek itu berkuda-kuda dan terdengar mengerang untuk mengeraskan badannya. Seketika otot tubuh Eyang Hangareksa membesar. Tubuhnya kini tampak semakin besar dan juga berotot. Bondet terkejut kala melihat perubahan dari tubuh Eyang Hangareksa. Walah, pantes dia mampu mencabut kepala Gianto. Ternyata dia memiliki kekuatan tersembunyi, gumam Bondet. Eyang Hangareksa lalu berjalan mendekat ke arah bejana raksasa tempat di mana api pemusnah sukma itu berada. Eyang Hangareksa mengangkat bejana raksasa itu dengan kekuatan penuh. Otot di tangan dan tubuhnya tampak membesar saat ia mengerahkan kekuatannya untuk mengangkat bejana itu. Bahkan telapak tangan dari Eyang Hangareksa terlihat melepuh, tapi kakek tua itu tak peduli. Ia terus mengangkat bejana raksasa itu hingga perlahan-lahan bejana itu mulai terangkat. Melihat bejana itu mulai terangkat, Eyang Hangareksa semakin menambah kekuatannya. Otot-otot bermunculan di wajah, leher, dan seluruh bagian tubuhnya, menandakan jika ia sedang mengerahkan seluruh kekuatannya. Kemudian, dengan satu hentakan kuat, bejana raksasa itu terlempar dan melesat ke arah Bayu yang kala itu sedang bertarung dengan Hardi dan Bintoro. Mata Bayu terbelalak kala melihat sebuah bejana besar yang penuh dengan api terlempar ke arahnya. Namun di sini Hardi dan Bintoro tampak tidak menyadarinya karena mereka berdiri membelakangi bejana yang sedang melesat ke arahnya. Stop dulu, Pak. Tuh, lihat tuh, di belakang kalian ada apa tuh? Ayo, ucap Bayu. Kemudian ia lari terbirit-birit meninggalkan pertarungannya dengan Hardi dan Bintoro. Hardi dan Bintoro menyangka Bayu hanya ingin bermain-main. Tak lama kemudian mereka mulai merasakan hawa yang begitu panas mendekat. Lalu keduanya menoleh dan seketika mata mereka terbelalak kala melihat bejana besar yang berisi api yang meluap-luap sedang terbang ke arah mereka. Bintoro langsung melompat ke samping, sedangkan Hardi hanya terdiam terpaku menatap bejana yang penuh api melayang ke arahnya. Biar! Suara bejana penuh dengan api itu menghantam tubuh Hardi. Hardi tewas dengan tubuh yang terbakar dan terhimpit di bawah bejana yang kini tampak teronggok di tanah. Mas Hardi, teriak Bintoro. Sekarang tinggal kamu sendiri, Bintoro, dan kita berdua akan bertarung mati-matian. Aku akan membalaskan dendam kematian ayahku yang sudah kau bunuh dengan cara yang licik dan keji. Tantang Bayu. Bintoro kembali berdiri dengan tegak. Tampak wajahnya kini penuh dengan amarah. Tanpa mengucap kata, ia langsung melesat menerjang Bayu dengan menggunakan pedangnya. Bayu dengan cekatan menahan serangan Bintoro. Mereka berdua beradu pedang dengan hebatnya. Bergantian jurus-jurus hebat mereka keluarkan, namun keduanya masih belum bisa saling mengalahkan. Bintoro terlihat melesat mundur beberapa langkah, lalu menancapkan pedangnya ke tanah. Ia tampak berkonsentrasi. Kemudian ia mengepalkan kedua tangannya di depan dada. Ajian Segoro Geni, ucap Bintoro, dan seketika dari tangannya mengeluarkan api. Wah, itu pukulannya sangat berbahaya, Leh. Kamu hati-hati, teriak Eyang Hangareksa kepada Bayu. Oh, begitu rupanya. Baik, akan aku adu dengan ajian lebur saketi, gumam Bayu dalam hati. Lalu ia menancapkan bleki ke tanah. Kemudian ia berkonsentrasi penuh dan menyalurkan kekuatannya ke tangan kanannya. Ajian lebur saketi, ucapnya pelan, dan seketika datanglah angin yang berhembus kencang disertai petir yang menyambar-nyambar tangan Bayu. Tangan Bayu seketika mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Bayu dan Bintoro langsung melesat dengan masing-masing mengeluarkan ajian yang begitu kuat. Suara benturan yang begitu hebat terdengar saat kedua ajian mereka saling beradu. Kilatan petir dan api menyambar ke segala arah sehingga api dan petir membakar dan memporak-porandakan tempat itu. Bayu dan Bintoro terpental, terjerembab ke tanah. Mereka tak kuasa menahan benturan yang begitu kuat dengan gelombang kejut yang menghempaskan seluruh benda yang ada di sekitaran tempat itu. Bayu tergeletak lemah di tanah. Ia melihat Bintoro yang terbaring tak jauh darinya. Bayu menyeret tubuhnya menuju ke arah pedangnya yang masih tertancap di tanah. Susah payah Bayu menuju ke arah bleki yang masih tertancap di tanah. Kemudian ia berhasil menggapai bleki. Bayu lalu menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk berdiri dan mencabut bleki. Dengan tertati-tati, akhirnya Bayu berhasil mencabut bleki. Kemudian
Dengan berjalan sempoyongan menuju ke arah Bintoro yang masih tergeletak di tanah, Bayu kini telah berdiri di hadapan Bintoro yang masih terbaring. Dengan nafas terengah-engah, Bayu menatap Bintoro yang terkulai di tanah. Bayu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Ia bersiap untuk memenggal kepala Bintoro. Sesaat bayangan kematian ayahnya dan juga para warga Randu Gunting yang dibunuh oleh Bintoro terlihat ketika ia mengangkat pedang itu untuk memenggal kepala Bintoro. Sedangkan Bondet, Sinta dan Eyang Hangareksa melihat dari kejauhan seolah membiarkan Bayu untuk menuntaskan dendamnya. Bintoro menggeliat. Dia tampaknya mulai tersadar dari pingsannya. Ia langsung menatap ke arah Bayu yang telah berdiri di depannya dan siap untuk memenggal kepalanya. Tunggu dulu. Jangan bunuh aku. Dulu, aku juga memberikan kesempatan kepada ayahmu untuk bicara. Biarkan aku mengucapkan kata terakhir sebelum kematianku, ucap Bintoro dengan terengah. Bayu hanya terdiam, seolah tak memperdulikan permintaan Bintoro. Terlihat tangannya masih menggenggam pedang yang terangkat tinggi. Kemudian, tanpa banyak bicara, Bayu menginjak kepala Bintoro dan menebas leher Bintoro hingga kemudian leher itu putus dan kepala Bintoro menggelinding di tanah. Bayu menatap kepala Bintoro yang menggelinding di tanah dan tak lama kemudian dengan perlahan tubuh Bintoro menghilang menjadi kepulan asap. Aku ndak butuh kata-kata terakhirmu bajingan, ucap Bayu setelah ia memenggal leher Bintoro. Kemudian dia ambruk dan pingsan di tanah. Tiba-tiba saja tempat itu bergetar dengan hebatnya, seolah arena bertarung itu akan segera runtuh. Bayu yang terkulai lemas tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia masih pingsan di atas tanah. Goncangan kuat itu membuat tanah mulai retak. Tubuh Bayu nyaris terjatuh ke dalam retakan tanah. Namun Eyang Hangareksa dengan cepat menyambar tubuh Bayu dan kemudian menggendongnya pergi dari tempat itu. Sedangkan Bondet bersama dengan Sinta segera mengikuti Eyang Hangareksa yang melesat cepat keluar dari tempat yang akan runtuh itu. Gempa bumi di tempat itu semakin dahsyat. Retakan-retakan di tanah semakin banyak dan tak lama kemudian tempat itu benar-benar runtuh. Baik, bangun baik, ucap Bondet sambil terus-menerus menampar pipi Bayu untuk mencoba membangunkannya. Bayu menggeliat, matanya perlahan terbuka. Samar-samar ia melihat wajah teman-temannya yang sedang mengerubunginya. Loh, aku di mana? Ucap Bayu sambil mencoba duduk dengan susah payah. Kamu ada di kamar Sinta. Kita berhasil menghabisi para iblis itu, baik. Alhamdulillah, kita semua selamat, sahut Bondet. Bayu tersenyum kecil sambil melakukan tos dengan Bondet. Kemudian terlihat Sinta yang masih menampakkan wajah khawatir langsung memeluk Bayu dengan erat. Terima kasih ya mas. Terima kasih karena selalu menolongku dan menyelamatkan nyawaku, ucap Sinta yang masih memeluk Bayu sambil menangis terisak. Sama-sama dek, ucap Bayu tersenyum kecil sambil mengelus-ngelus punggung Sinta. Bayu menikmati pelukannya dengan Sinta, namun ia sadar bahwa perjuangannya belum selesai sampai di sini. Masih banyak musuh-musuh yang lebih kuat menantinya di luar sana. Selesai, wow, luar biasa, Mas Jaki Aisar. Kisahnya Bayu Gendeng nih, ditunggu-tunggu banget dan akhirnya muncul dan memberikan wow banget ya. Endingnya akhirnya 5 iblis dari Timur Jawa harus meregang nyawa semua dan mengakhiri petualangan jahat mereka di dunia ini. Luar biasa untuk Bayu Gendeng. Ini ciri khasnya dapat banget ya. Seperti biasa celetukan-celetukan Mas Bayunya nih, terutama yang Hangareksanya juga ya, kakek mesum, kakek tua, kakek peot lah. Tapi di endingnya justru malah yang Hangareksanya yang memberitahukan kepada Bayu Gendeng bahwa mereka kan bertempur di alam gaib ya. Berarti sukmanya yang bertempur, sedangkan api yang ada di bawahnya yang Hangareksa maupun Sinta itu adalah api pelebur sukma atau penghancur sukma. Jadi dengan triknya di situ pedang si Blacky, aduh ini pedang saktinya sebutannya Blacky lagi. Akhirnya itu pedang 1000 arwahnya Bayu Gendeng dikasih ke api itu baru buat menghancurkan sisa 3 iblis ya, terutama Bintoro. Di mana Bintoro inilah
Mungkin buat teman-teman yang belum mengikuti kisah sebelumnya, Bintoro ini adalah sosok yang menghabisi orang tua dari Bayu Gendeng dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat itu. Jadi overall luar biasa, kisahnya keren banget dan pastinya Mas Jaki ditunggu lagi ya untuk kisah-kisah selanjutnya. Petualangan dari Bayu Gendengnya kira-kira akan sampai di mana lagi nih petualangannya? Ketemu siapa lagi nih? Dan ataukah Bayu dan Sinta akan menikah? Waduh, jangan dulu deh, baru naik jangan langsung nikah ya Mas Bayu ya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun hanya untuk sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat Mas Jaki Aisar, ditunggu lagi nih episode selanjutnya dari kisah Bayu Gendengnya. Beneran jangan lama-lama dong. Aduh, ini buat teman-teman juga udah gak sabaran nih untuk kisah Bayu Gendeng yang selanjutnya ya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.